Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat akan mengikuti instruksi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang diajukan Pemprov kepada Menteri Kesehatan. Jika sudah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan, kebijakan PSBB akan diterapkan di Garut mulai tanggal 6 Mei mendatang. Tak hanya itu, nantinya seluruh kebijakan pemerintah Kabupaten Garut akan menyesuaikan peraturan gubernur dan akan direduksi menjadi peraturan bupati. Pemkab menerapkan PSBB seiring peningkatan jumlah pasien positif corona di Garut. Hingga Kamis siang tercatat 11 orang dinyatakan positif COVID-19. Seluruh pasien positif merupakan pemudik yang datang ke Garut. Ya, untuk mengetahui informasi terkini dari beberapa wilayah perbatasan, kami akan menyapa rekan-rekan kami yang ada di Kalimalang. Ada Almira Sabira di Kalimalang, Bekasi, lalu juga ada Ervan Septiawan di Cirebon, Jawa Barat, dan Aditya Bayu di Banjar, Jawa Barat. Terlebih dahulu saya ke Bekasi, Jawa Barat, ada Almira Sabira. Silakan, Almira. Selamat petang pemirsa dan Sofyan. Pos pemantauan atau penyekatan di Sumber Arta ini juga bersamaan dengan pemantauan pembatasan sosial berskala besar untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 atau virus corona. Dari informasi yang berhasil kami himpun dan keterangan resmi dari polisi yang berjaga, hingga pukul 12 siang tadi ada 4 pelanggar kendaraan roda 2 atau sepeda motor yang diarahkan untuk putar balik ini karena memang melanggar dan terindikasi akan melakukan perjalanan mudik ke wilayah-wilayah seperti Cirebon, Tegal, Cianjur, dan juga Garut. Sementara data pelanggar ini jika kita urutkan setiap harinya ini menurun. Sejak tanggal 28 ada 17 pelanggar, kemudian juga di tanggal 29 ada 5, dan hingga sampai siang hari tadi ada 4 pelanggar. Dari pantauan kami juga hingga sore hari ini pengendara roda 2 dan roda 4 masih banyak yang berlalu lalang melintasi perbatasan antara kota Jakarta dan juga Bekasi karena ini bertepatan dengan hari kerja sekaligus jam pulang kerja bagi mereka yang masih harus bekerja di luar rumah pada masa PSBB. Ada 4 titik penyekatan di Bekasi Kota, yakni Sumber Arta, Harapan Indah, Bantar Gebang, dan juga Bekasi Selatan. Untuk mengetahui apakah pengendara itu hendak mudik atau tidak, mekanismenya pemirsa dan juga Sofyan ini adalah dengan memeriksa plat kendaraan, kemudian juga KTP, menanyakan keperluan dan melihat barang bawaan. Kalau mereka terlihat akan mudik, maka akan diarahkan untuk putar balik ke Jakarta. Walaupun memang ini ada saja pengendara yang nekat pulang kampung melalui jalan pintas ataupun jalan tikus, ini akan sangat sia-sia karena masih ada pos-pos penyekatan lainnya yang akan mereka lewati di titik selanjutnya. Dan terlebih jika mereka berhasil sampai ke kampung halaman ini, para kepolisian dan juga aparat desa akan melakukan pendataan dan mewajibkan mereka untuk melakukan isolasi secara mandiri selama 14 hari. Sementara itu, Sofyan dan juga Sira, seperti kita ketahui bersama bahwa masa PSBB di kota ataupun Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kota atau Kabupaten Bogor juga ini mengalami perpanjangan masa yang kemarin berakhir tanggal 28 akhir, namun diperpanjang kembali hingga 12 Mei 2020 mendatang. Dari masa PSBB tersebut ada 9 pelanggar kendaraan yang tidak sesuai dengan aturan protokol kesehatan. 9 pelanggar tersebut diantaranya yakni 8 merupakan pengendara roda 2 yang masih saja nekat berboncengan, namun sudah diberikan surat teguran dan juga setelah diperiksa KTP-nya ternyata mereka tidak berasal dari satu lokasi yang sama, maka mereka dipaksa untuk turun untuk mengikuti peraturan yang berlaku. Sedangkan satu kendaraan ini roda 4 mereka diketahui melebihi jumlah kapasitas dari kendaraan tersebut. Sementara itu, Sofyan, kembali ke studio. Almira Sabira, informasi langsung dari Bekasi, Jawa Barat, dan tentunya nanti kita juga akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana pantauan arus lalu lintas di Cirebon, Jawa Barat, dan juga di Banjar, Jawa Barat. Usai jeda, kabar petang segera kembali.
Ya, kembali kita untuk memantau bagaimana kondisi terkini di wilayah perbatasan. Kalau tadi ada Almira dari Kalimalang Bekasi, sekarang kita akan memantau di Cirebon, Jawa Barat ada Ervan Septiawan, dan juga nanti kita di Banjar, Jawa Barat ada Aditya Triwahyudi. Terlebih dahulu kita ke Ervan Septiawan. Silakan dari Cirebon, Jawa Barat. Silakan. Jelang pemberlakuan pembatasan berskala besar, sosial berskala besar, petugas gabungan dari Polres Cirebon Kota dan sejumlah petugas Disub dan TNI melakukan penyekatan di ruas jalur Pantura Kota Cirebon. Dalam penyekatan tersebut, petugas sempat menemukan sebuah travel yang masih membawa diduga pemudik yang datang dari Jawa Tengah menuju Cirebon. Bahkan petugas juga memeriksa sejumlah penumpang dan pengemudi. Selain itu, petugas kepolisian dari Polres Cirebon Kota juga memutarbalikkan sedikitnya 2 kendaraan travel yang masih ditemukan membawa penumpang dari sejumlah daerah. Baik, Sofian. Ervan, sejauh ini ada berapa macam pelanggaran yang dilakukan oleh para pemudik ataupun warga di sana? Baik, baru saja sekitar 15 menit petugas melakukan penyekatan, bahkan menemukan sedikitnya 4 hingga 5 kendaraan yang masih melanggar, bahkan tidak menggunakan masker. Selain itu juga tugas mengimbau kepada pengendara yang melintas di jalur Pantura agar menggunakan masker dan menaati peraturan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Baik, Ervan Septiawan langsung melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat. Berikutnya saya ke Banjar, Jawa Barat ada Aditya Triwahyudi. Silakan, Adit. Ya, Sofian, Kira juga pemirsa, menjelang penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di wilayah Banjar, Jawa Barat, perbatasan antara Jawa Barat dengan Jawa Tengah, yaitu di tempat saya menggambarkan saat ini, yaitu di posko penyekatan COVID-19 di Cijolang, Banjar, Jawa Barat, petugas gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, BPBD, dan Dinas Kesehatan, seperti yang ada saksikan di belakang saya, melakukan upaya penyekatan COVID-19. Semua jenis kendaraan yang masuk ke Jawa Barat melalui jalur Cijolang ini diperiksa oleh petugas gabungan. Bagi pemudik yang ada yang sakit, petugas gabungan akan segera mengevakuasi pemudik tersebut ke puskesmas terdekat. Posko ini berfungsi 24 jam dan jumlahnya saat ini terus ditingkatkan karena rencananya pemerintah Kota Banjar pekan depan akan menerapkan PSBB. Penerapan PSBB ini rencananya dilakukan serentak dengan 17 kota kabupaten di Jawa Barat yang belum melakukan PSBB. Keputusan tersebut dilakukan setelah 17 pemimpin kota kabupaten di Jawa Barat melakukan video conference bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Rabu siang kemarin melalui video conference. Rencananya penerapan PSBB akan segera dilakukan dan saat ini sejumlah persiapan masih terus dilakukan oleh petugas gabungan dan pemerintahan Kota Banjar. Sofian. Baik, Aditya Triwahyudi langsung melaporkan dari Banjar, Jawa Barat. Dan tadi sebelumnya ada Septian yang melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat, dan juga ada Almira Sabira melaporkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat.